Sebenarnya cukup rutin juga, ini soal-soal straightforward. Oke, sebentar. Oke. Nah, jadi sebuah bola dengan massa yang besar menabrak sebuah stick dengan momen inersia beta ml kuadrat. Nah, bola awalnya memiliki kecepatan awal Vm0, terus menembuk dengan jarak d dari pusatnya. Collision-nya elastik, temukan kecepatan rotasi dan translasi dari batang setelahnya dan kecepatan akhir dari bola. Oke, jadi berarti di sini kita tahu ya, karena dia tumbukan tidak ada gaya eksternal, berarti kita tahu hukum momentum kekekalan momentum linear kekal. Terus karena elastik, energi juga kekal. Nah, juga tidak ada gaya dari luar, jadi ini hukum kekekalan momentum sudut juga berlaku di sini. Nah, ya udah berarti tinggal kita tuliskan aja persamaannya. Yang pertama mungkin hukum kekekalan momentum awalnya berarti MV0. Terus oh jangan lupa digambar juga. Ini kan kondisi awal ya, udah digambar. Kondisi akhir berarti misal dia kecepatannya jadi V, ini kecepatannya jadi V, V kecil, apa jadi U deh. Terus dia punya kecepatan rotasi omega gitu misalnya. Jadi dia momentum awalnya MV0, momentum akhirnya MV tambah MU, terus hukum kekekalan momentum sudut, awalnya kita ambil porosnya di sini ya. Awalnya dia punya momentum sudut MV0D, terus setelahnya dia mempunyai momentum sudut MVD ditambah I omega. Terus selanjutnya hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi berarti awalnya dia punya energi kinetik setengah MV0 kuadrat. Terus setelah tumbukan ada energi kinetik setengah MV kuadrat ditambah setengah MV kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Nah, ini udah 3 persamaan. Dan ada berapa variabel yang nggak diketahui? 1, 2, 3 ya. Jadi pas. Nah, kita tinggal selesaikan persamaan ini. Nah, terserah kita mau cari apa dulu. Nah, aku kayaknya mau eliminasi omega dulu sih. Sebentar. Oh, MU deng. Aku U ya, bukan V. Bentar. Ini berarti. Gini. Nah, aku mau cari hubungan antara omega sama U dulu. Nah, itu bisa didapat dari eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 aku kali dengan D. Jadi MV0D sama dengan MVD dikali. Ditambah MVD MUD. Ditambah dengan persamaan 2 MV0D sama dengan MVD plus I omega. Nah, ini aku kurangin ya. Eliminasi. Dapat 0 sama dengan 0 tambah MUD min I omega. Atau dengan kata lain, MUD sama dengan I omega. Atau I-nya di sini kan beta ML kuadrat. Jadi MUD sama dengan beta ML kuadrat 3. Omega sama dengan, ini M-nya coret, E per beta L kuadrat. Nah, kita dapat hubungannya. Kita bisa substitusikan ke persamaan 3. Jadi persamaan kekekalan energinya kita atur ulang jadi setengah MV0 kuadrat min V kuadrat sama dengan setengah MU kuadrat ditambah setengah beta
ML kuadrat omega kuadrat. Omeganya substitusi jadi pakai ini. Nah, ini setengahnya kita bisa coret semua ya. Jadi M V0 min V kuadrat sama dengan M 1 plus berapa nih? D kuadrat per L kuadrat ya. Ada VU D. D kuadrat per L kuadrat per beta L kuadrat kuadrat. Gini. Nah, ini kita bisa bagi dengan mengatur ulang persamaan 1. Persamaan 1 kita bisa atur ulang jadi MV0 min V sama dengan MUD. Ini kalau kita bagi, kita dapat V0 plus V sama dengan 1 plus D kuadrat per beta L kuadrat per D kali U kuadrat kali U. Ini ya. Harusnya aman secara dimensi aman ya. Bentar. Secara dimensi tidak aman. Ini harusnya nggak ada D-nya. Nggak ada D, nggak ada D. Cuman ini aja. Oke, ini dapat persamaan 4. Nah, dari sini aku bisa langsung eliminasi V kecil, V besar ya. Pakai persamaan 1 juga. Persamaan 1 aku terulang jadi V0 min V sama dengan M per M U. Ini tinggal jumlahkan. Kita dapat 2V0 sama dengan 1 plus M per M plus D kuadrat per beta L kuadrat U. Nah, jadi U sama dengan 2V0 per 1 plus M per M plus D kuadrat per beta L kuadrat. Ini mirip kayak yang kemarin ya, kalau kalian ingat. Nah, ya udah tinggal diteruskan aja, cukup simpel. Nah, selanjutnya kita mau coba cari jawaban yang nomor base 819 ini baru kan. Kalau yang nomor 818 sudah pernah kerjakan ya. Buat review aja. Nah, tunjukkan bahwa relative speed of the ball and the point of contact of the stick is the same as before. Jadi tunjukkan bahwa kecepatan relatif antara bola dan titik kontaknya ini sama sebelum dan sesudah. Atau dengan kata lain, koefisien restitusinya 1. Sebelum itu kita perlu cari dulu berarti V-nya ya, lanjutin cari V-nya. V itu berarti kita bisa cari pakai persamaan 1. V sama dengan V0 min M per M. Ini jadi V sama dengan 1 min M per M plus D kuadrat per beta L kuadrat per 1 plus plus D kuadrat per beta L kuadrat V0. Omeganya tinggal hubungan tidak Pak? D per beta L kuadrat. Omega tinggal 2 D per beta kuadrat V0 per 1 plus M per M D kuadrat per beta L. Nah, sama kayak kemarin ya. Nah, sekarang kita mau cek apakah koefisien restitusinya 1. Nah, berarti di sini kan awalnya kecepatan relatifnya itu apa? V. Berarti ini terhadap ini, berarti V bola min V kontak ya. Itu sebelum tumbukan berarti kan V0, min 0, berarti V0. Setelah tumbukan,
Berarti kan dia punya kecepatan V. Terus titik ini berarti dia berotasi terhadap pusat massa dengan kecepatan sudut omega, terus pusat massanya bergerak dengan kecepatan U. Berarti kecepatan relatif kontaknya sekarang setelah tumbukan itu adalah V pusat massanya ditambah dengan kecepatan titiknya, omega kali D. Jadi berapa tuh? U itu kan 2V0 per 1 plus M per M plus D kuadrat per beta L kuadrat ditambah omega D. Omega D itu 2D 2D kuadrat per beta L kuadrat V0 per 1 plus M per M plus D kuadrat per beta L kuadrat. Nah, sementara apa namanya V bolanya sekarang jadi V kan, dimana V itu 1 min M per M plus apa tadi, D kuadrat per beta L kuadrat V0 ya per 1 plus M per M plus D kuadrat per beta L kuadrat. Nah, kecepatan relatifnya sekarang tetap sama persamaannya, cuman nilainya beda di situ. Jadi 1 min M per M plus D kuadrat per beta L kuadrat per 1 plus M per M. Ini penyebutnya sama semua ya, aku nggak usah tulis deh. Nanti aku tulis belakangan aja. V0 min 2V0 min 2 D kuadrat per beta L kuadrat V0. Penyebutnya sama semua. 1 plus M per M plus D kuadrat per beta L kuadrat. Nah, ini 1. Jadi, kita bisa lihat ini 1 kurang 2 min 1. Min M per M tetap sama. D kuadrat per beta L kuadrat min 2 D kuadrat per beta L kuadrat. Jadi, D kuadrat min D kuadrat per beta L kuadrat. Per 1 plus M per M plus D kuadrat per beta L kuadrat. Nah, ini kamu bisa kali keluar minnya V0. Nah, ini atas bawah sama kan, bisa coret. Jadi jawabannya min V0. Jadi sebelum tumbukan, kecepatan relatifnya itu V0. Setelah tumbukan, kecepatan relatifnya min V0. Berarti besarnya sama ya. Terbukti berarti. Nih. Tahu dengan kata lain, koefisien restitusi itu kan V relatif aksen dibagi V relatif sebelum tumbukan. Berarti min V0 per V0 kan. Jadi berapa? 1. Jadi terbukti ya. Jadi ini juga bisa pakai restitusi gitu. Atau dengan kata lain, restitusi itu sebenarnya adalah selisih antara negatif kok selisih sih? Perbandingan antara besar kecepatan relatif awal dan kecepatan relatif akhir gitu. Itu definisi besarnya restitusi. Perbandingan besar V relatif akhir dengan ya. Oke. Nah, soal selanjutnya ini osilasi. Ini juga cukup model soal yang kayak gini banyak keluar, tapi nggak tahu zaman sekarang masih sering keluar apa enggak. Dulu tapi ini banyak variasinya. Jadi bentuknya gambarnya bisa jadi nggak kayak gini, tapi cuman diganti jadi mobil beroda tapi ada penduduknya gitu. Pernah. Terus ada kadang ditambahin pegas juga bisa. Terus apa lagi ya model-modelannya kayak gini. Terus ada juga pernah yang nggak pakai pendulum tapi pakai bola di tengah sini gitu. Tapi sama aja.
Pada dasarnya soal ini juga. Pada dasarnya soal ini juga gitu. Cuman beda beda bungkusnya aja. Nah, jadi penting kalau kalian bisa ngerti soal ini, kalian jenis-jenis soal yang benda bergerak gini, beroscilasi bersama itu bisa paham. Oke. Oh, sebentar. Kalian mungkin butuh waktu buat ini dulu ya. Yang nomor sebelumnya, kayak aku kasih 5 menit ya, biar masih sempat bahas yang lain. Kalau mau coba. Ini kan sebenarnya udah kita kerjakan kemarin kan. Mungkin kalian mau buktikan yang restitusinya dulu boleh 5 menit. Silakan ya.
Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, jadi sama kayak biasanya, kita gambar dulu gambar gayanya. Kita taruh dulu percepatannya kali ya, sama variabel-variabel koordinatnya. Nah, jadi aku mau tulis ini itu variabel X, posisi dari si masa M besar. Terus ada juga variabel theta. Ini sudut dari masa M kecil terhadap masa M besar. Nah, dari sini kita baru bikin diagram gayanya. Kita lihat dulu kalau si M besar dia dapat apa? Dapat gaya normal, dapat gaya berat, sama dapat gaya yang membuat dia bergerak adalah gaya tegangan tali kalau kalian lihat di sini. Nah, terus dia punya percepatan ke kanan sebesar X double dot gitu. Nah, kalau si M kecil, nah ini aku mau tinjau dari kerangka M besar. Jadi dia dapat gaya fiktif sebesar percepatan M besar, tapi arahnya berlawanan percepatan M besar. Jadi gaya fiktif itu kan muncul ketika ada di kerangka yang di kerangka yang dipercepat. Nah, gaya fiktif besarnya itu besarnya massa benda dikali percepatan kerangka. Massa benda yang dikenain sama percepatan kerangka. Arahnya berlawanan percepatan kerangka. Oke, jadi kalau pada masa M ini, kan aku mau tinjau dia pada kerangka M besar. Jadi dia kena gaya fiktif sebesar masanya dia kan M, berarti M kecil, kali percepatannya si massa besar, karena kerangkanya terhadap massa besar. Jadi percepatannya massa besar. Nah, arahnya berlawanan sama percepatannya massa besar. Massa besar kan percepatannya ke kanan nih. Kenapa ke kanan? Karena X-nya positif ke kanan, otomatis X double dot positif ke kanan juga. Nah, terus dia dapat gaya juga MG, dan dapat juga tegangan tali T gitu. Nah, terhadap massa yang besar ini, dia bergeraknya rotasi kan berarti dia punya percepatan tangensial terhadap massa yang besar sama percepatan radial terhadap massa yang besar juga. Nah, sekarang tinggal kita bikin hukum Newtonnya. Sigma F sama dengan mx double dot untuk massa yang atas. Ini F-nya cuma satu, cuma T sin theta doang, simpel banget. Nah, terus ini persamaan satu ya. Yang agak ribet itu di bandulnya. Di bandulnya banyak gaya yang bekerja. Nah, kita tinjau dulu percepatan arah tangensial ya. Berarti ada mg sin theta min plus mg min mx double dot cos theta. Udah itu aja sih. Sama dengan m. Nah, A tangensialnya apa? A tangensial ini kan sebenarnya alfa kali r kan. Jadi alfa itu apa? Theta double dot dikali r-nya apa? Jadi panjang bandulnya. Ini persamaan 2. Nah, terus selanjutnya sigma f untuk arah radial. Kenapa perlu arah radial? Biasanya kita nggak perhitungkan karena di sini ada tegangan tali. Tegangan tali di tangensial nggak ada, jadi adanya di arah radial doang. Nah, di arah radial ada T sama dengan M. Nah, percepatan radialnya apa? Karena panjang talinya tidak berubah, jadi cuma ada percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal berarti besarnya adalah omega kuadrat kali R kan. Omega kuadratnya apa? Theta dot kuadrat kali R. Bentar. Aku ada yang salah nggak ya? Oh, ada ding. Selain itu, nggak cuma T, ding. Ada T, ada yang lain tentu saja ya. Pantesan aneh. Ada T, ada
min mg cos theta ada plus min apa plus? Plus mx double dot sin theta sama dengan m theta dot kuadrat dikali L. Nah, ini persamaan ketiga. Cuma 3 persamaan. Nah, sekarang kita pakai, jangan lupa, ini pendekatannya berarti osilasi kecil. Jadi theta kecil, jauh kurang dari 1, maka theta kuadrat itu mendekati 0, theta dot kuadrat juga mendekati 0, sin theta mendekati theta, dan cos theta mendekati 1. Ini harus hafal ya. Gampang tapi ngapalinnya. Masuk akal kok. Oke, dari situ kita bisa langsung dekatin atau mau diuraikan dulu juga sama aja. Tapi kayaknya lebih enak langsung didekatin aja. 1 berarti T theta sama, gimana enaknya? Ya nggak apa sih, T theta sama dengan mx double dot persamaan 2 min mg theta min mx double dot sama dengan ml theta double dot. Terus persamaan 3 T min mg plus mx double dot theta sama dengan 0. Oke, sekarang yang kita mau eliminasi dulu kan berarti T. Kita bisa substitusikan T ke persamaan 3. Kita kali theta ya ini. Jadi T theta min mg plus mx double dot theta kuadrat sama dengan 0. Ini jadi mx double dot min mg theta plus mx double dot theta kuadrat sama dengan 0. Ini kita bisa dekati jadi 0. Jadi kita dapat ternyata mx double dot min m sama dengan mg theta. Nah, jadi dari sini kita dapat hubungan x double dot sama dengan m per m g theta. Jadi dari persamaan 2 kita dapat mg theta min m x double dot sama dengan ml theta double dot. M-nya kita bisa coret. X-nya kita substitusikan tadi, x double dot sama dengan apa? M g theta per m. Jadi ini jadi min g theta min m per m g theta sama dengan l theta double dot. Kita bisa kumpulkan semua jadi 1, atur ulang. Jadi g per l 1 plus m per m theta sama dengan 0. Ini jadi omega kuadrat. Oke, gitu aja sih sebenarnya. Cukup simpel ya. Nah, konsepnya sama semua juga kalau misal soal-soalnya bentuknya kayak gitu. Oke, boleh coba dipahami dulu. Ini kayaknya kalau soal yang terakhir, aku nggak tahu bakal nutut apa enggak, tapi kita coba bahas sempatnya dulu ya. Ini aku coba bahas bentar dulu. Soal yang terakhir, kayaknya nggak sempat ke osilasinya, tapi seenggaknya ke gerak biasanya aja bisa sih. Nah, kalau soal ini juga sebenarnya mirip. Jadi pertama kita langsung uraikan gayanya, terus ada cuma 2 gaya, gaya FG sama gaya normal. Nah, terus sebenarnya bisa pakai gaya fiktif juga, tapi kayaknya nggak perlu sih di sini. Jadi kita tulis dulu persamaan gayanya, berarti ada enak pakai sumbu apa ya? Dia kan geraknya itu rotasi, geraknya silindris gini kan. Enaknya apa? Kayak itu aja kayaknya. Jadi ini sudutnya alfa, berarti normal sama horizontal ini alfa juga.
Nah, berarti aku pakai koordinatnya ada sumbu Z sama sumbu radial gini ya. Di arah Z, sigma Fz sama dengan MA arah Z. Sigma Fz-nya ada apa aja? Ada N sin alpha min Mg sama dengan Mz double dot. Ini Z itu ketinggiannya. Nah, terus pada arah radial ada N cos theta, karena aku ambil ke dalam negatif, ke luar positif. Itu doang. N cos theta aja sama dengan M A radial. Nah, A radial ini sekarang komponennya ada dua yang lengkap. Jadi sebenarnya A radial itu nggak cuma A sentripetal, tapi ada R double dot min R kuadrat theta dot. Sorry, R theta dot kuadrat. Ini yang sentripetal. Ini kalau ini sentripetal, setiap ada rotasi ini ada. Ini perubahan jari-jarinya. Kalau ada perubahan besar jari-jarinya ini baru muncul. Nah, jadi di sini kita pakainya yang ini karena bisa jadi jari-jarinya berubah. Nah, oke gini. Tapi di sini ini ada dua persamaan. Ini satu ya. Nah, tapi di sini karena ini kerucut ada hubungan sebenarnya antara Z sama R. Jadi Z itu kan ini. R itu kan yang ini. Jadi R bagi Z itu sebenarnya hubungan geometrisnya adalah tan theta. Tan alpha, sorry, bukan theta. Jadi eh, R double dot sebenarnya itu adalah Z double dot tan alpha. Dan R dot sama dengan Z dot tan alpha juga. Tuh. Nah, dari sini kita bisa langsung substitusi ke persamaan dua. Jadi persamaan dua kita dapat N cos theta sama dengan M eh, tan alpha. Enggak juga, ding. Z double dot min Z tan alpha. Ya ding, Z double dot tan alpha min Z tan alpha. Oh, bukan, ya. Kali theta dot kuadrat. Theta itu rotasinya ya. Jadi kalau dia kayak gini, rotasinya ini theta gitu. Jadi sini kan dikerucut gini, dia rotasinya theta. Tan alfanya bisa keluar ya. Ini cos alfa berarti. Ini cos alfa, cos alfa, cos alfa, bukan theta itu. Ini juga ya. Oke, udah sih. Nah, ini persamaan dua. Nah, sekarang kita bisa eliminasi dari N-nya. Nah, dari sini kan kita dapat N sama dengan min M tan alfa Z double dot min Z theta dot kuadrat. Ini substitusikan ke persamaan satu. Jadi per cos alfa aja. Ke persamaan satu, jadi persamaan satu itu kan N sin alfa. Jadi min M sin alfa per cos alfa tan alfa Z double dot min Z theta dot kuadrat sama min Mg sama dengan Mz double dot. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Yang Z double dot kita bawa ke kanan semua. Jadi, sebentar.
Ini tan ya, jadi tan kuadrat. Jadi min mg, sorry, m tan kuadrat alfa z theta dot kuadrat min mg sama dengan mz double dot plus mz double dot tan kuadrat. Nah, 1 plus tan kuadrat sama dengan cos 1 per cos kuadrat ya. Jadi kita dapat m tan kuadrat alfa z theta dot kuadrat min mg sama dengan m z double dot per tan kuadrat alfa. M-nya kita bisa coret semua buat menyederhanakan. Nah, ini persamaan geraknya. Kalau mau cari posisi setimbang, berarti tinggal z double dot sama dengan 0, z-nya sama dengan z0, theta dot kuadrat sama dengan ya theta dot kuadrat 0 gitu. Tinggal masukin aja. Jadi kita dapat hubungannya adalah tan kuadrat alfa z0 theta 0 kuadrat 0 sama dengan g. Atau dengan kata lain kita dapat z0. Z0-nya sama dengan g per theta dot kuadrat dan kuadrat alfa. Gitu. Nah, ini posisi setimbangnya. Kalau mau osilasiin ya tinggal tambah kayak prosedur kemarin. Jadi Z-nya sama dengan Z0 plus delta Z. Oke, bisa dicoba. Mungkin ini udah 5 menit menuju jam 3, jadi kayaknya sampai sini dulu ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh dalam sisa waktu 5 menit ini. Jangan lupa buat isi absen ya. Oke. Oh, bedanya double dot dan dot kuadrat. Jadi bedanya kalau jadi misal kamu punya X. Kalau X dot itu sebenarnya turunan dari X terhadap waktu. Atau dengan kata lain ini kecepatan ya. Kalau X dot double dot itu adalah turunan 2 kali. Jadi D dari X dot diturunin gitu maksudnya. Atau bisa juga ditulis ini.
Nah, dengan kata lain ini apa? Percepatan ya. Jadi, kalau x dot kuadrat itu artinya v kuadrat. Kalau x double dot itu artinya a, percepatan. Jadi beda ya. Hati-hati. Oke. Dot itu artinya turunan. DHD waktu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu sampai sini. Terima kasih banyak teman-teman. Besok